Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ida dan juga teman semua. Pada pertemuan kali ini, saya, Sevia, dan Latif akan mempresentasikan tentang pengertian sistem fonologi, ejaan dan morfologi, dan sintaksis Bahasa Indonesia MISD. Pembahasan kita yang pertama yaitu tentang pengertian fonologi. Secara etimologi, fonologi sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu pon yang berarti bunyi dan juga logos yang berarti ilmu. Jadi, fonologi yaitu ilmu bunyi. Sedangkan secara terminologi, fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Adapun bunyi bahasa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah fonetik dan yang kedua adalah fonemik. Fonetik sendiri berarti bunyi-bunyi yang tidak membedakan makna, sedangkan fonemik adalah bunyi-bunyi yang membedakan makna. Menurut Abdul Khair, fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. 2. Pengertian morfologi. Secara etimologi, morfologi dari kata morf yang berarti bentuk dan juga logi yang berarti ilmu. Jadi, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya serta dampak dan perubahan itu terhadap arti atau makna. Berdasarkan jenisnya, morfem terbagi dalam dua jenis, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Adapun morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai satu kata dan mempunyai makna yang tersendiri serta berfungsi dalam ujaran. Bentuk ini tidak memerlukan kata lain. Contohnya ikan, meja, baju, kertas, dan lain sebagainya. Kemudian morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak boleh berdiri sendiri sebagai kata dan hanya wujud sebagai imbuhan yang digabungkan dengan morfem lain untuk membentuk kata yang berfungsi dalam ujaran. Contoh, kata jalan mendapatkan imbuhan ber menjadi berjalan, tulis mendapat imbuhan kan menjadi tuliskan. Saya akan meneruskan presentasi tadi dari Mbak Sevia. Di sini materi selanjutnya yaitu pengertian sintaksis, yang dimana sintaksis berasal dari bahasa Yunani yaitu sun yang berarti dengan dan kata tatein yang memiliki makna menempatkan. Jadi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok atau kalimat. Secara terminologi, menurut Manaf menjelaskan bahwa sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat. Dan menurut Aisyah Kholik mendefinisikan bahwa sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang mengkaji struktur, frasa, dan kalimat. Jadi kesimpulannya, sintaksis merupakan bagian dari ilmu bahasa yang di dalamnya mengkaji tentang kata dan kelompok kata yang membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Adapun ruang lingkup kajian sintaksis memiliki 3 ruang lingkup, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Yang pertama yaitu frasa. Frasa merupakan gabungan atau rangkaian kata yang tidak mempunyai batas subjek dan predikat, yang biasanya rangkaian kata tersebut mempunyai satu makna yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua yaitu klausa. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif artinya. Di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat dan yang lainnya berfungsi sebagai subjek, objek, dan sebagian keterangan. Yang ketiga itu kalimat. Kalimat adalah suatu bentuk linguistik yang terdiri atas komponen kata-kata, frase, atau klausa. Yang selanjutnya yaitu ejaan. Menurut KBBI, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, yaitu kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf
serta penggunaan tanda baca. Ejaan tersebut meliputi beberapa hal, yaitu 1. Penulisan huruf. Penulisan huruf meliputi 2 hal, yaitu penulisan huruf kapital dan penulisan huruf miring. Penulisan huruf kapital yaitu pemakaian huruf besar dalam beberapa kasus, yaitu seperti huruf kapital yang digunakan dalam awal kalimat atau saat berada di depan nama orang. Yang kedua itu huruf miring. Dalam beberapa contoh penulisan huruf miring, biasanya yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk penulisan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Atau biasanya huruf miring dapat di dalam cetakan yang dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Yang kedua itu penulisan kata. Penulisan kata memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama kata dasar, kedua kata turunan, yang ketiga yaitu kata ulang. Yang pertama kata dasar. Kata dasar yaitu yang berupa kata dasar yang ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua itu kata turunan. Kata turunan memiliki 4 aspek. Yang pertama yaitu imbuhan yang memiliki awalan, sisipan, atau akhiran yang ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh mempermainkan dari kata main yang dimana awalannya ditambahi me dan disisipi per, lalu memiliki akhir an. Yang kedua, jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkaian dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Misalnya, bertepuk tangan. Yang ketiga, jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran unsur gabungan, kata ini ditulis serangkai. Misalnya, menggaris bawahi. Yang keempat, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Contoh, adipati. Yang ketiga yaitu penulisan kata ulang. Penulisan kata ulang memiliki 2 aspek, yaitu 1. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya buku-buku itu memiliki kata 1 yaitu buku, di mana unsurnya itu diulang. Yang kedua itu awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang, misalnya kekanak-kanakan atau perundang-undangan. Yang ketiga yaitu gabungan kata. Gabungan kata adalah unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, ditulis terpisah. Misalnya duta besar, yaitu dengan kata duta dan besar namun memiliki satu arti. Atau kambing hitam. Atau lain yaitu orang tua, di mana orang itu sendiri dan tua itu sendiri, namun bila digabungkan memiliki arti yang lain, yaitu orang tua atau ayah dan ibu, seperti itu. Yang keempat adalah partikel. Nah, partikel ini adalah kata imbuhan yang memiliki arti sendiri, seperti partikel lah dan kah. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya bacalah, yang memiliki arti untuk menegaskan agar seorang itu membaca. Yang kedua itu seperti pun, partikel pun. Nah, ditulis terpisah dari kata yang mendahulinya. Jadi terpisah. Misalnya apapun, itu seperti memiliki banyak arti apapun. Yang selanjutnya yaitu partikel per, yang berarti demi atau tiap atau mulai, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya mereka masuk satu per satu, jadi itu satu demi satu artinya. Yang terakhir yaitu penggunaan tanda baca, dimana tanda baca ini meliputi beberapa bentuk tanda baca yang seperti titik, koma, dan yang lain-lain.
Nah, di mana setiap tanda bahasa ini memiliki arti dan memiliki fungsinya masing-masing. Seperti tanda titik ini mengakhiri suatu kalimat. Yang tanda koma yaitu meneruskan kalimat yang lain. Atau tanda petik ini menandakan saat terjadinya suatu percakapan di dalam satu kalimat atau paragraf. Ya, sekiranya cukup sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kekurangan dan banyak kekeliruan dari kami, mohon maaf setulus-tulusnya. Apabila ada yang bertanya, boleh silakan bertanya, akan kami jawab sebisanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.